Yang terhormat Bapak atau Ibu tim penilai uji kinerja PPG Daljab Angkatan Pertama tahun 2023. Saya, Suyanto, mahasiswa PPG Daljab Angkatan Pertama tahun 2023 dari kampus Universitas Pancasakti Tegal. Saya, Guru Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari SMKN Negeri 2 Kudus. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada PPG Daljab Angkatan Pertama tahun 2023. Berikut bukti formulir pendaftaran saya. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. Berikut video saya. Sudah, silahkan disiapkan dulu. Ya, berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang dengarnya ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kalian cek dulu peralatan, misalkan buku tulis, laptop, HP, serta buku ajarnya. Sudah dicek? Sudah. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Silakan. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, dalam rangka untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, silakan salah satu untuk memimpin menyanyikan lagu perjuangan atau lagu nasional. Silakan, siapa hari ini yang bertugas? Monggo Mbak Nanda. Ya, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya.
Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada Mbak Nanda yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, selanjutnya silahkan kalian keluarkan HP-nya untuk melakukan presensi ya melalui LMS Melpin. Nah, silahkan bisa dimulai. Ini ada beberapa yang sudah masuk. Namun ada satu siswa ya atas nama Dila Puji Rahayu. Nah, ini hari ini tidak bisa masuk. Nah, ini karena apa? Sakit. Sudah berapa hari? Absen sudah selesai ya. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, di pertemuan terakhir, Bapak kan sudah menerangkan materi tentang ancaman militer dan non-militer yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, kira-kira dalam ancaman tersebut, Bapak sudah menerangkan materi tentang apa saja? Pengertian ancaman. Kedua, macam-macam ancaman. Ketiga, faktor-faktor penyebab ancaman. Nah, sekarang coba saya tanya, apa itu pengertian ancaman? Nah, siapa yang berani untuk menjawab? Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Benar ya? Nah, sekarang saya tanya lagi, sebutkan macam-macam dari ancaman militer. Nah, siapa yang berani menjawab? Siapa namanya, Mbak? Mbak Leonita, ngomong, Mbak. Agresi, sabotase, bombardement, korupsi, dan lain. Nah, selain itu yaitu bisa terorisme. Nah, Bapak lihat untuk materi mengenai ancaman militer dan non-militer sudah bagus semua ya. Nah, untuk hari ini nanti Bapak akan menerangkan materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, nah, yang pertama, peserta didik diharapkan bisa mendukung nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat yaitu peserta didik diharapkan bisa merumuskan sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nanti kalian mempelajari sistem hukum dan peradilan nasional. Nah, sedangkan untuk penilaiannya atau aspek penilaiannya yang pertama yaitu ada penilaian sikap. Nah, ini teknik penilaiannya yaitu dengan cara observasi. Yang selanjutnya bentuk penilaian sikap itu bisa berupa lembar pengamatan ya nanti. Artinya di sini nanti ketika pembelajaran, nah itu kan nanti ada nilai sikap yang kalian tonjolkan, nah itu nanti bisa saya nilai. Sedangkan yang kedua ada aspek pengetahuan. Nah, ini teknik penilaiannya penugasan dan tes. Jadi di sini nanti setelah saya terangkan, nanti kalian saya suruh untuk mengerjakan tugas. Jelas ya? Jelas, sudah jelas. Namun sebelum kita mulai ke materi, Bapak akan melakukan evaluasi awal kemampuan kalian mengenai sistem hukum dan peradilan nasional melalui Google Form. Nah, sebentar nanti saya share ya. Google Form sudah saya share. Nah, silakan bisa dikerjakan. Nah, ini soalnya bisa kalian lihat. Sudah
Yang pertama, pengertian hukum. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu pengertian hukum? Nah, siapa yang berani menjawab? Namanya siapa, Pak? Nama saya Alia Rastini. Hukum adalah seperangkat aturan yang berisi norma aturan dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah aturan yang berisi norma yang ada dalam masyarakat. Yang selanjutnya, sifat-sifat hukum. Sifat-sifat hukum yang pertama yaitu sifatnya mengatur. Ada yang berani menjawab maksud dari sifat hukum mengatur itu apa? Nah, silakan, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Aulia Resti. Apa itu mengatur, Mbak? Mengatur artinya hukum mengatur perilaku tingkah laku manusia. Sedangkan kalau memaksa? Memaksa artinya hukum memaksa siapapun untuk mematuhi aturan-aturan hukum tersebut. Nah, benar ya? Bahwa mengatur perilaku tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan maksa, nah itu memaksa siapapun harus tunduk atau mentaati setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan sifat yang terakhir yaitu melindungi. Artinya di sini hukum harus mempunyai kemampuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu unsur-unsur hukum. Yang pertama yaitu berisi perintah atau larangan. Berisi perintah, saya ambil contoh misalkan warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun dalam mengemudikan motor itu harus mempunyai SIM. Nah, itu berarti perintah. Sedangkan contoh dari larangan, nah misalkan setiap warga negara Indonesia dilarang membunuh, dilarang merampok, dilarang mencuri. Nah, itu berarti isinya larangan. Nah, sekarang selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum. Yang pertama ada undang-undang. Yang kedua ada kebiasaan. Yang ketiga ada traktat. Yang keempat ada jurisprudensi. Sedangkan yang kelima ada doktrin. Nah, itulah sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira dari materi yang sudah Bapak terangkan, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Agar kamu lebih jelas lagi, bisa kalian download di LMS Melpin. Ya? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, nah sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, silakan nanti ditonton, disimak, nah, sekaligus diresum ya jalannya cerita tersebut. Paham ya? Nah, sebentar saya tayangkan. Dari pemeriksaan terungkap pemesan uang palsu berasal dari Tangerang Selatan dan Cilandak Jakarta Barat dengan sistem pemesanan melalui telepon. Dari hasil sementara yang kita lihat, jumlah uang palsu yang ada ini sebanyak 6 miliar. 6 miliar yang mana mereka dapatkan dengan satu dealing, jual kembali 1/3. Dia dengan rekor. Dari 5 orang yang ditahan, 3 di antaranya diduga otak pengedar uang palsu. Modus pelaku menjual uang palsu senilai 3 miliar dengan uang asli 1 miliar rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi Tidiwan mengabarkan. Uang palsu senilai 6 miliar rupiah segera ditemukan di kawasan Natuna, Bogor, Jawa Barat. Pelaku diduga akan menjual uang palsu tersebut ke pembeli di wilayah Tangerang dan Jakarta Selatan. Sudah selesai? Kira-kira dari video tadi judulnya apa? Penggerebekan pembuatan uang palsu. Nah, sekarang tugas kalian buatlah kelompok di mana masing-masing kelompok itu nanti terdiri dari 5 orang anak dengan analisis yang berbeda ya. Nah, sebentar saya tampilkan. Tugasnya itu kelompok 1
tugasnya adalah menganalisis dasar hukum, pelanggaran dan ancaman hukuman mengenai pembuatan uang palsu. Nah, jadi nanti kamu harus menerangkan dasar hukumnya itu apa. Kelompok keempat, jelaskan dampak yang akan terjadi bagi perekonomian negara dengan adanya peredaran uang palsu dan bagaimana cara mengurangi beredarnya uang palsu di dalam masyarakat. Nah, itu tugasnya. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan? Enggak, belum ada. Nah, untuk LKPD, nah itu bisa kalian download atau nanti saya share di grup WA, nanti di-download ya. Nah, kalau begitu, silakan kalian bisa berkelompok sesuai dengan kelompok yang kalian kehendaki. Bapak lihat semuanya sudah mempunyai kelompok ya. Kelompok satu mana? Kelompok 2, 3, 4. Berarti kelas 1, 2, 3, 4. Berarti sudah mempunyai kelompok semua ya. Kelompok semua silakan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti silakan. Kelompok 3 Analisis masalahnya apa? tentang jelaskan macam-macam peradilan yang ada di Indonesia. Indonesia. Kira-kira apa yang ditanyakan? Ada Pak. Apa ya? Macam-macam peradilan di Indonesia kan ada banyak. Nah, pertanyaan saya, peradilan agama itu menghakimi apa saja? Peradilan agama saya tahu selain yang tadi yang pertama, silakan yang mau jawab. Ada. Yang peradilan agama itu ya biasanya mengadili mengenai kasus-kasus perceraian. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 tadi tugasnya apa? Dasar hukum dan ancaman hukumannya. Nah, kira-kira saya tanyakan. Ada Pak. Ada. Oh, siapa namanya? Al-Afadhal. Al-Afir, apa lagi? Ada Pak, kalau misal saya tuh punya uang palsu, apakah saya bisa ditindak pidana penipuan Pak? Apakah kalau saya punya uang palsu bisa dianggap sebagai tindak pidana penipuan atau termasuk pembuatan uang palsu? Kita tanyakan. Ya kalau menerima Pak, dapat dari orang yang tidak kenal itu Pak. Ya, efektif yang kamu lakukan ya kamu harus ini menyerahkan kepada pihak bank. Itu yang pertama. Yang kedua harus lapor kepada polisi. Misalkan, Pak, tadi saya belanja tapi sebenarnya saya dapat uang palsu. Kira-kira diskusinya sudah selesai? Sudah, kalau sudah selesai, LKPD-nya bisa dikumpulkan. Berarti nanti masing-masing kelompok perwakilan aja ya mengumpulkannya. Nah, silakan dikumpulkan. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 juga sudah, 3 juga sudah. Nah, sebelum kita presentasi, kita lakukan ice breaking dulu ya. Untuk menyegarkan pikiran kalian, biar nanti ketika presentasi itu tidak tegang pikirannya ya. Untuk merilekkan pikiran kalian. Gitu ya. Nah, silakan kalian berdiri dulu semua. Untuk ice breaking-nya silakan nanti kalian ikuti petunjuk saya. Nah, ketika nanti saya tepuk tangan 1 kali, ya, berarti kamu harus ikut tepuk tangan 1 kali. Nah, misalnya nanti saya tepuk tangan 2 kali juga harus tepuk tangan 2 kali. Atau misalkan 3 kali juga harus 3 kali.
Kita paham ya? Sekarang tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. Nah, nanti ada yang nambah. Sekarang tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 4 kali. Terakhir tepuk tangan 5 kali. Nah, yang lambat lagi. Nah, kita akhiri saja ya selanjutnya. Nah, kita masukkan ke presentasi. Nah, sekarang saya tawarkan kelompok mana yang mau maju dulu? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kemana? Kelompok 1 mau maju. Silakan masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video dengan judul penggerebekan pembuatan uang palsu dengan analisis pertanyaan. Jelaskan dasar hukum pelanggaran dan ancaman hukuman dalam pembuatan uang palsu tersebut. Dasar hukum pelanggaran dalam video tersebut adalah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Berikut ini beberapa hukuman pengedar uang palsu sesuai undang-undang. 1. Memalsukan uang rupiah. Hukuman bagi pembuat uang palsu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang mata uang adalah pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. 2. Menyimpan uang rupiah palsu. Bagi orang-orang yang menyimpan uang rupiah palsu, sedangkan yang bersangkutan tahu bahwa uang itu adalah uang palsu, maka akan diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Hukuman untuk penyimpanan uang palsu tersebut seperti yang tertera dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. 3. Mengedarkan uang palsu. Mengedarkan atau membelanjakan uang palsu bisa mendapat hukuman sesuai dengan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yaitu penjara maksimal 15 tahun dan denda sebesar 50 miliar rupiah. Demikianlah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Saya buka satu sesi pertanyaan. Silahkan kelompok mana yang mau bertanya. Nama saya Muhammad Rafi dari kelompok 3. Saya mau bertanya. Coba kalian jelaskan apa yang menyebabkan masih maraknya penyebaran uang palsu di dalam masyarakat. Menjawab pertanyaan dari Ramzi. Penyebab utama masih maraknya peredaran uang palsu di dalam masyarakat. Menurut kelompok kami, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, serta sanksi hukuman yang terlalu ringan. Cukup ya? Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan baik ucapan maupun perbuatan dalam presentasi kelompok kami mengucapkan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya tawarkan lagi kelompok mana yang mau masuk lagi dari siapa? Nah, kelompoknya anak, silakan masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan jumlah anggota 5 orang anak, izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi tentang video berjudul penggerebekan pembuatan uang palsu dengan analisis pertanyaan, jelaskan macam-macam peradilan yang ada di Indonesia. Macam-macam peradilan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama peradilan umum, yaitu peradilan yang menangani pidana umum maupun perdata secara umum. Yang kedua peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan yang khusus menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Contohnya perceraian dan harta warisan. Yang ketiga peradilan tata usaha negara adalah peradilan khusus menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum tertentu. Pengadilan ini terdiri dari pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang keempat, peradilan militer adalah peradilan yang hanya menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha bagi kalangan militer.
Badan yang menjalankan terdiri dari pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama. Berarti ada berapa tadi? 4 ya, peradilan negeri, peradilan militer, agama, sama PT-UN. Silakan, Mbak. Demikianlah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Saya buka satu sesi pertanyaan, silakan. Perkenalkan, nama saya Nada Mediana Nafsa Zahra. Saya ingin bertanya, sebutkan 6 pengadilan khusus dalam peradilan umum. Peradilan khusus dalam peradilan umum. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Nanda yang menjawabnya. 6 pengadilan khusus yang berada di Indonesia. Yang pertama, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan perikanan, pengadilan niaga, pengadilan tipikor, dan yang terakhir ada pengadilan hubungan industrial. Terima kasih. Pada genap ya, yaitu pertama ada peradilan umum, agama, perikanan, niaga, dan anak, dan industri. Demikianlah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari ucapan maupun perbuatan dalam presentasi kelompok kami mengucapkan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak simpulkan secara keseluruhan sudah baik semua ya, dilihat dari sikap, itu misalkan cara gotong royong, cara kerjasama, saya lihat tadi sudah kompak ya dalam mengerjakan. Sedangkan yang kedua dilihat dalam menjawab, menganalisis masalah, menggunakan teori-teori tentang hukum juga sudah sesuai dengan teori-teori yang relevan, sesuai dengan literatur yang ada. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan. Nah, sekarang saya tawarkan siapa yang berani untuk menyimpulkan jalannya hasil diskusi atau kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan diwakili siapa yang berani menjawab. Nah, silakan Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya simpulkan dari materi di pagi hari ini yaitu yang pertama, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita harus tahu tentang apa itu aturan dan hukum. Nah, yang kedua, pembuatan uang palsu sangat bertentangan dengan hukum yang berada di Indonesia karena itu dapat menyebabkan inflasi. Dan yang ketiga, sistem peradilan yang berada di Indonesia diantaranya yaitu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan PT-UN. Yang dapat saya simpulkan, Pak. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Mas Rama. Setelah tadi Bapak menerangkan materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional, nah Bapak punya tugas untuk kalian. Nah, silakan nanti dikerjakan. Nah, tugas tersebut bisa kalian kerjakan di LMS Melvin SMKN Negeri 2 Kudus. Nah, silakan bisa dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Nah, silakan dikerjakan. Sekarang saya tampilkan hasil nilai tugas tadi. Nah, ini ternyata nilainya sudah bagus-bagus. Di atas KKM ada nilai 78 ya. 78. Nah, tinggi nilainya 92. Nah, ini hasil dari pengerjaan tugas kalian tadi. Nah, sebelum pelajaran Bapak akhiri, Bapak akan melakukan refleksi pembelajaran dulu. Yang pertama kaitannya dengan apa manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan nanti yang menjawab perwakilan ada ya. Nah, silakan siapa yang mau menjawab? Nama saya Muhammad Aidil Utara. Manfaat pembelajaran hari ini adalah saya semakin tahu tentang macam-macam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Saya semakin tahu tentang
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.